Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Oke, saya mau tahu di hari ini adakah kejutan indah untuk kalian teman-teman ya? Adakah kejutan indah untuk kalian di hari ini? Aku ambil 3 pilihan tebaran kartu, jadi ini pilihannya, silahkan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian. Kalau semisal teman-teman ingin konsultasi tarot pribadi dengan saya, silahkan ya. Di sini aku melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Jadi aku melayani semua ya. Jangan berpikir aku hanya melayani konsultasi asmara, teman-teman. Salah ya. Aku melayani semua. Kalau semisal di konten kebanyakan asmara, karena aku butuh uang, gitu aja ya. Butuh uang, cari uang buat makan ya, buat makan. Kenapa? Karena setiap kali aku bikin konten tentang karir, bisnis, keuangan itu nggak ada yang nonton. Nah, kalau nggak ada yang nonton itu dolar aku turun ya. Nah, kalau udah turun itu ya susah, berat gitu ya. Jangankan mau menaikkan ya, mau mengembalikan aja susah. Yang ada akan terus turun, bahkan akan minus. Nah, kalau udah minus itu susah ke akunya, teman-teman. Kalau orang nggak pernah nge-YouTube ya, asal komentar aja, komentar menghina ya, komentar tuh pedes banget, komentarnya nyakitin aku kan. Dulu kan aku kenapa komentar itu aku nonaktifkan. Kenapa? Ya karena dikomentarin, kok gini sih judulnya, kok gini-gini sih, nggak kreatif banget sih. Aku tuh cari uang di sini. Ada yang kan bisa bikin konten tentang karir, bisnis. Masalahnya nggak ditonton teman-teman. Bukan aku nggak mau bikin konten tentang karir bisnis, ya. Malah aku suka cari uang ya. Kalau aku nggak suka cari uang, nggak mungkin bisnis aku sebanyak ini. Nggak mungkin dari aku duduk di bangku sekolah aku udah berbisnis, beneran. Aku semenjak kuliah aku udah berbisnis, aku udah perbaiki ekonomi aku. Makanya sekarang ya, ketika aku sekarang udah di usia 30 begini teman-teman, kenapa aku punya uang? Orang tuaku sakit, butuh uang sekian, ada duit. Sekian juta, ada duit. Sekian juta, itu loh, itu berapa? Bukan uang sedikit, tapi kenapa usiaku, anggaplah usiaku masih muda ya. Usiaku masih muda guys, beneran. Karena banyak orang itu di usia 40-an tahun itu masih nggak bisa, kayak saya nggak bisa. Kenapa? Karena mereka suka buang-buang waktu. Jadi mereka masa muda itu suka buang-buang waktu, banyak bersantai. Nah, kalau saya dari muda udah cari uang gitu loh. Makanya sekarang ketika orang tua saya sakit, kata dokter, "Orang tua kamu operasi ya?" "Oke, Dok." "Kenapa?" "Kan aku siap keuangan." "Nggak apa-apa, mau uang berapa? Silahkan. Yang penting orang orang tuaku selamat, yang penting orang tuaku panjang umur." Itu. Itu yang ada di kepala saya. Mau uang berapa silahkan, Mi. Nggak apa-apa. Asal Umi panjang umur. Ya, panjang umur. Nah, dari mana aku punya uang kayak gitu? Kerja ya. Aku sendiri suka kerja teman-teman ya, aku sendiri suka kerja. Nah, di sini kalau aku bikin konten kebanyakan asmara, kan aku butuh uang aja buat makan, buat nambah-nambah gitu loh ya. Selain aku berbisnis, aku juga dari YouTube juga gitu loh. Karena kalau berbisnis kan udah lama, ada tahun 2012. Nah, YouTube baru 2 tahun tahun 2020 YouTube di sini gitu loh. Jadi jangan salah, karena dulu aku di komentar nggak kreatif banget sih, ya. Ini readernya gini-gini aja judulnya, nggak kreatif banget. Terus ada juga yang komen nggak bisa baca ini ya, tentang karir ya, keuangan ya, wis pokoknya dihina. Ngomongnya pedes banget gitu loh ya. Ya ngomongnya pedes banget, komennya pedes banget. Padahal aku butuh uang buat makan gitu loh. Butuh uang buat makan. Mereka kan nggak ngerti kenapa kenapa alasan aku kebanyakan bikin asmara. Aku butuh uang buat makan guys di sini gitu loh. Aku mau cari uang di sini, bukan cari capek. Mereka kan nggak ngerti sibuknya saya di rumah itu ya. Mereka kan nggak ngerti, tapi asal komentar pedes aja. Dan padahal mereka nggak ngerti gimana jalannya YouTube, gimana jalannya dolar di YouTube. Kecuali dia terjun sendiri, ngonten sendiri, beratnya nge-YouTube baru. Nah, saya banyak alasan ya tentang YouTube ini. Mereka nggak tahu jalannya YouTube.
Dan yang tahu, yang melihat grafik di laptop itu saya. Apa sih yang tertinggi? Apa sih yang bikin judul aku naik? Aku butuh uang buat makan, satu intinya, butuh uang buat makan, itu aja. Ya, aku intinya satu, uang teman-teman, satu, uang intinya gitu. Makanya aku, hidup aku kerja 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 kerja, mungkin dalam dalam 24 jam ya, meleknya mata aku hanya 2 jam, sisanya aku kerja. Aku nggak mau bahas agama di sini. Kalau ibadah pasti ya, tapi nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena kalau agama itu urusan kita dengan Tuhan. Kita bicara di dunia aja, butuh makan ya. Jadi jangan berpikir, "Oh, kenapa sih Kak Nabila nih ngomong kerja terus?" Iya, ya banyak alasan ya. Kalau kayak orang tua aku sakit itu loh, orang tua aku sakit butuh uang. Jadi jangan biarkan orang tua. Jadi jangan berpikir orang ini kok mikirnya uang aja sih, harta harta saja. Salah. Pikir orang tua kan banyak. Maaf ya, aku bukan sok-sok, anak yang, paling oke gitu ya. Banyak kok, laki-laki nih, bukan perempuan kayak aku. Laki-laki orang tua sakit gak punya uang, banyak teman-teman. Banyak dibiarkan sampai meninggal orang tuanya. Sampai meninggal. Kalau aku, butuh uang sekian, ini Pak Dokter, ada uang untuk umi aku, ini ada, yang penting umi aku panjang umur. Nah gitu loh ya, kalau aku kayak gitu. Jadi jangan salah berpikir, eh ini. Makanya kolom komentar aku nonaktifkan. Aku mau kenapa, kolom komentar aku nonaktifkan? Karena aku cari uang di sini, aku butuh uang gitu buat makan gitu. Aku males, dengarkan, komentarnya netizen gitu ya, yang menghina-hina aku padahal nggak tahu jalannya YouTube, nggak tahu, beratnya untuk mengembalikan dolar YouTube, nggak tahu beratnya pergerakan, dolar YouTube, nggak tahu, cuman bisa komen. Aku juga bisa komentarin orang, tapi kalau terjun sendiri, nah ya, coba deh kamu perhatikan, orang yang sukses hanya segelintir, tapi kalau orang komentarin orang itu banyak ya. Coba kamu lihat di media sosial yang komentarin orang itu, terus kamu lihat, foto-fotonya gimana, rata-rata mereka nggak sukses. Nah, kalau orang kebanyakan komentarin orang biasanya gagal, biasanya kayak gitu. Tapi kalau orang diem, bahkan jarang aktif di media sosial, dia banyak kerja, nah itu yang sukses biasanya. Coba kamu perhatikan gitu ya. Langsung aja di sini. Ik of One ya, saya nggak tahu deh. Ini berbicara pertemuan ya, apakah ini kejutan atau apa? Karena pertemuan di sini kan, banyak banyak maksud ya teman-teman. Kita, klarifikasi lebih jauh. Pertemuan di sini maksudnya apa gitu ya kan? Ada The Lovers, King of One dan Nine of One ya. Kemungkinan tidak di sini, tidak ya. Ini hanya hati kamu. Mungkin hati kamu ingin mengungkapkan sesuatu kepada orang yang kamu cintai. Yang mana orang yang kamu cintai ini mungkin ini rekan kerja kamu ya. Kamu ada cinta, kepada rekan kerja kamu, atasan kamu kayak gitu tuh, vice versa. Karena ini kisah cinta antara atasan dan bawahan ya. Ada sesuatu yang ingin kamu omongkan, teman-teman, karena kamu kayak sudah merasa kayak bom waktu. Gimana bom waktu? Kesabaran kamu udah habis. Selama ini kamu udah berusaha bertahan, berusaha bersabar dalam kesakitan ya teman-teman. Tapi, kamu pengen sekali mengungkapkan sebenarnya, tapi kamu berusaha bersabar dan bersabar aja gitu demi kelanggengan hubungan. Tapi ternyata kok makin makin kesini kok makin makin ini ya, makin rumit aja kamu dan dia di sini ya, percintaannya di sini. Nah, kamu pengen ngomong sesuatu di sini, tapi kurasa akan tersampaikan sih apa yang kamu omong di sini ya, akan tersampaikan. Cuman yang saya lihat di sini ini memang bukan kejutan ya. Sekali lagi, ini memang bukan kejutan, tapi apa yang ingin kamu sampaikan di hati kamu akan tersampaikan di hari ini. Cuman masalahnya, menyampaikan itu tidak yang bikin kamu lega, yang saya lihat ya, tidak bikin kamu lega karena, belum sesuai yang kamu harapkan di sini ya. Jadi ini tidak ada sih, akan ada, perkataan ya yang tersampaikan kepada orang yang kamu cintai di sini di hari ini teman-teman. Tapi, walaupun tersampaikan tidak bikin kamu puas gitu loh, masih mengganjal di hati kamu, masih sedih hati kamu, masih galau hati kamu tuh yang saya lihat. Ya udah sabar aja ya. Oke, nomor 2 di sini, adakah kejutan indah? Enggak sih, ini kamu, berbicara kebingungan ya. Ini banyak hal yang kamu bingungkan. Ini sama kayak saya di sini ya. Belum. Kalau kamu merasakan, apa ya teman-teman,
merasakan punya pasangan tapi nggak kayak punya pasangan, bahkan kamu merasa kayak sendiri-sendiri aja, dan kamu kayak merasa dia ada buat saya ketika dia butuh saya. Nah, kamu hanya merasa kayak gitu, jadi kamu berpikir jangan-jangan kamu hubungan sama saya karena sesuatu nih, bukan atas dasar cinta, ya. Dan jangan-jangan nih memang sudah ada orang yang kamu cintai, dan itu bukan saya, jadi kamu mau hubungan sama saya karena butuh aja, ya, karena butuh aja. Buktinya kamu ada ketika kamu lagi butuh, eh, dan kamu nggak perhatian, nggak sayang seperti yang saya harapkan. Nah itu ya teman-teman, ya mungkin kamu juga di hari ini akan ada sedikit pertengkaran antara kamu dan dia di hari ini, ya, akan ada sedikit cekcok, akan ada sedikit keretakan ya antara kamu dan orang yang kamu cintai, ya. Waduh, ini juga berat energinya di sini. Belum lagi aku juga melihat ya kamu sudah stres karena pekerjaan, karena asmara ya. Kamu juga stres akan terkait keuangan juga di sini ya. Mungkin banyak hal-hal yang perlu kamu menjadi tanggung jawab kamu, bayar ini, bayar itu, harus beli ini, harus beli itu, sedangkan uang hanya sekian gitu ya di otak kamu. Udah deh makin bingung lagi nih di otak kamu ya. Makin bingung lagi, udah kisah asmara kayak begini, ada pertengkaran di hari ini, uang ini uang itu, cicilan ini cicilan ini cicilan itu belum bayar, mana beras habis, misalnya kayak gitu. Ini banyak hal yang kamu pikirkan, sehingga masalah kamu di hari ini berat banget gitu ya teman-teman. Kamu sedih banget yang saya lihat di sini, bingung ya, stres pikiran kamu. Aduh, berat juga energinya. Ya udah nggak apa-apa deh, gimana lagi kalau emang udah berat gitu kan. Oke, terakhir di sini, adakah kejutan? Wah, ini kayaknya iya sih, tapi kita klarifikasi. Iya, benar. Kamu akan dapat rezeki di hari ini, teman-teman. Oh, ya. Kamu memang dapat rezeki di hari ini. Cukup besar loh rezekinya ya. Rata-rata ini rezeki di sini nomplok loh ya. Akan ada rezeki besar yang kamu dapatkan di hari ini. Cuman karena ada sesuatu yang mesti menjadi tanggung jawab kamu. Jadi keluar lagi banyak di sini ya. Ada rezeki banyak masuk, tapi keluarnya banyak juga gitu. Contoh misalnya ya, kamu tiap bulan punya tagihan bank itu 2 juta misalnya. Kamu dapat rezeki di hari ini 2.500.000 misalnya ya. Oke, 2,5 rezeki kamu, tapi bank kamu 2 juta. Jadi kamu mikir lagi, iya ya, gue mesti bayar cicilan bank nih, udah waktunya nih, ya kan? Bayarlah kamu, ada pengeluaran di hari ini besar juga pengeluarannya, tinggal dikit nih di sini uangnya gitu ya, atau bahkan sampai habis nih uang kamu di hari ini karena buat bayar gitu ya. Bisa buat bayar, bisa mungkin anak kamu di sekolahnya itu butuh uang sekian gitu, habislah duit kamu gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih, itu juga merupakan kejutan ya. Karena kenapa? Karena seandainya kamu nggak dapat rezeki di hari ini, nah gimana dong buat cicilan bank kamu? Nah gimana dong buat anak kamu tadi, ya kan? Jadi syukuri aja ya, syukuri aja, itu bagus ya. Ini akan ada rezeki yang kamu dapatkan ini besar teman-teman ya, gitu. Ini berbicara rezeki, karena kalau bicara asmara kamu sedih di sini ya, hati kamu itu pilu teman-teman, kamu belum bisa move on dari mantan, itu aja ya. Padahal kamu udah punya pasangan di sini yang saya lihat, tapi kamu masih mencintai mantan, masih mengharapkan mantan, dan entah kenapa hati kamu begitu pilu, ingin masih balikan sama mantan. Kalau saran saya ya, mending kamu fokus aja deh pada pasangan kamu saat ini. Sekali lagi, mending kamu fokus aja pada pasangan kamu saat ini ya. Sisanya kamu fokus kerja ya. Jangan berpikir selingkuh-selingkuh. Itu saran dari saya ya, oke? Karena mungkin kamu tadi sempat selingkuh ya di sini ya. Gitu loh. Jangan, nggak usah selingkuh-selingkuh, nggak usah ya. Fokus pasangan kamu saat ini aja, fokus cari uang gitu loh ya. Itu saran dari saya. Oke? Karena banyak perselingkuhan itu akhirnya terjeblos ke penjara. Banyak kan kasus di TV-TV itu, kamu nontonnya aja coba ya kan. Aku nggak mau bicara akhirat ya, neraka apa, aku nggak mau bicara itu ya, karena itu urusan kita dengan Tuhan. Kita bicara dunia saja. Coba kamu lihat itu banyak banyak kasus-kasus kayak pembunuhan atau apa. Kenapa? Karena perselingkuhan kan, ya kan. Nah, saran dari saya untuk nomor 3 di sini, nggak usah berpikir selingkuh-selingkuh deh. Kamu fokus sama pasangan kamu fokus cari uang, perbaiki ekonomi kamu gitu ya. Oke. Sekali lagi, bila kamu ingin konsultasi tarot pribadi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi. Dan kalau kamu mau beli kristal kayak begini juga sama, silahkan cek kolom deskripsi ya. Oke, thank you, itu aja. Assalamualaikum, bye bye.